Halo guys, kembali lagi di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Sniper: The White Raven. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang guru yang memutuskan bergabung dengan angkatan militer demi membalaskan kematian istrinya yang dibunuh dengan kejam oleh tentara Rusia. Seperti apakah keseruannya? Mari kita simak alur cerita selengkapnya. Berlatar medan peperangan di perbatasan antara Rusia dan Ukraina, di mana diceritakan peperangan masih terjadi antar kedua negara. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Mykola Poronin yang memilih hidup damai dengan tinggal di padang rumput di perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Mykola tinggal di rumah sederhana yang ia buat sendiri ditemani istrinya bernama Natasha yang selalu mendukung perjuangan yang dilakukan oleh suaminya. Mereka terlihat sangat bahagia di tengah kekurangan yang mereka hadapi akibat peperangan yang belum berakhir. Bukan tanpa alasan Mykola memilih tinggal terisolir dan memutuskan untuk tidak ikut dalam peperangan yang sedang terjadi. Ia memiliki pemikiran bahwa peperangan dengan mengangkat senjata bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh perdamaian di kemudian hari. Mykola lebih memilih perjuangan dengan cara lain, dengan menjadi seorang guru untuk mencerdaskan anak bangsa yang kelak akan membantu negaranya dalam terciptanya perdamaian tanpa harus melukai siapapun. Ketika waktu mengajar tiba, Mykola bergegas berangkat ke sekolah menggunakan sepeda tua miliknya. Sementara istrinya mengisi waktu luang dengan melukis aneka satwa dan membuat kerajinan dengan cara memahat kayu. Sesampainya di sekolah, Mykola melihat berita yang mengabarkan semakin masifnya serangan tentara Rusia menggempur wilayah di Ukraina. Dan tak sedikit warga sipil termasuk anak-anak menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Melihat kejadian itu, Mykola hanya bisa terdiam sambil berharap jika peperangan antar kedua negara segera usai. Kemudian Mykola masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Dikarenakan Mykola merupakan warga Ukraina yang saat ini mengajar di wilayah perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Murid-muridnya pun didominasi warga Rusia. Tak jarang pada saat mengajar, Mykola mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari para muridnya, yang menganggap Mykola sebagai musuh dari negara mereka. We both know you don't belong here. Namun perlakuan tersebut tidak menyurutkan semangat Mykola untuk terus mengajar dengan harapan bisa mencerdaskan anak-anak warga Ukraina. Terlebih ketika pulang ke rumah, dukungan lahir batin yang amat besar dari sang istri tercinta membuatnya lebih bersemangat dalam menjalani hidupnya. Walaupun pada saat ini dirinya berada di kawasan zona peperangan. Sementara di tempat lain di malam itu pasukan tentara Rusia diutus untuk menyisir wilayah perbatasan dan ditugaskan untuk menangkap para militan Ukraina yang diduga membantu para tentara militer Ukraina untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan militer Rusia. Keesokan harinya ketika Mykola akan berangkat ke sekolah, di perjalanan ia bertemu dengan dua orang tentara Rusia yang sedang berjaga. Mykola merasa heran akan keberadaan kedua tentara itu di wilayah Ukraina. Namun Mykola tetap melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Dan sesampainya di sekolah, Mykola dibuat heran ketika melihat kondisi sekolah kosong tanpa aktivitas mengajar seperti biasanya. Dan alangkah kagetnya Mykola ketika melihat berita di TV kalau pada hari itu semua aktivitas warga diliburkan. Dan meminta agar warga Ukraina yang berada di wilayah perbatasan untuk berhati-hati dikarenakan invasi tentara musuh yang akan menguasai kawasan tersebut. Mengetahui informasi itu, Mykola segera bergegas kembali ke rumahnya. Dia khawatir akan keselamatan istrinya. Dan benar saja, setibanya di rumah, Mykola mendapati istrinya sedang disiksa oleh kedua tentara yang sempat ia temui sebelumnya. Mykola pun ikut disiksa oleh kedua tentara tersebut. Mereka berdua dianggap mata-mata yang membantu perlawanan terhadap tentara Rusia. Walaupun pada saat itu Mykola sudah berusaha menjelaskan kalau dia dan istrinya hanya warga sipil biasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan peperangan yang sedang terjadi. Namun kedua tentara itu pun tetap menyiksa Mykola dan istrinya. Tak cukup sampai di situ, kekejaman kedua tentara tersebut berlanjut dengan membakar rumah Mykola. Kesal dengan pelakuan yang diterima, Natasha melakukan perlawanan dengan melempar kedua tentara itu dengan batu yang ada di halaman rumahnya. Ya, salah satu tentara tersebut dengan teganya menembak Natasha yang diketahui saat itu sedang hamil anaknya Mykola.
Dan akibat dari tembakan itu Natasha tewas saat itu juga. Di sore harinya Mykola ditemukan oleh 2 orang tentara Ukraina yang memeriksa kepulan asap bekas kebakaran. He's one of ours. Mykola yang saat itu tengah tertidur di samping jasad istrinya dengan dibantu kedua tentara itu untuk memakamkan jasad istrinya. Mykola nampak amat masih sangat terpukul dengan kematian istri yang sangat ia cintai. Kemudian Mykola melihat dan memeriksa puing-puing rumahnya yang sudah terbakar. Di sana ia menemukan ukiran kayu buatan Natasha dan mengambilnya untuk disimpan sebagai kenang-kenangan terakhir dari sang istri yang amat sangat ia cintai. Kemudian kedua tentara itu pun mengevakuasi Mykola dan membawanya ke pangkalan militer Ukraina. Berbeda dengan warga Ukraina yang lain sesamanya di pangkalan militer, Mykola berkata ingin ikut berperang membantai dan mengusir tentara Rusia dari wilayahnya. Why were you going for it? Do you want to show them whose land it is that they're spitting on? Komandan kesatuan yang pada saat itu membutuhkan relawan untuk ikut berperang, ia pun menerima Mykola untuk diikutkan dalam pelatihan militer. Keesokan harinya bersama tentara yang lain, Mykola mulai menjalani latihan militer. Mykola yang pada saat itu baru pertama kali mengikuti pelatihan militer nampak menemui sedikit kesulitan dalam menjalani sesi latihan. Itu terlihat ketika Mykola merasa cukup kesulitan ketika ia diminta membongkar dan merakit kembali senapan AK-47. Suatu hal yang wajar dikarenakan latar belakang Mykola sebelumnya sebagai seorang guru yang memiliki prinsip pasifis atau cinta damai, dan kehidupannya pun jauh dari tindak kekerasan. Namun hal itu bukan penghalang bagi Mykola berkat tekad kuat dan motivasi tinggi untuk mengusir tentara musuh yang sudah menewaskan istrinya. Perlahan tapi pasti Mykola menjadi tentara terlatih bahkan lebih unggul dari para relawan yang lainnya. Mykola yang saat ini memiliki tujuan hidup berbeda yang awalnya pasifis atau cinta damai, ia pun mengganti nama di kesatuan militernya dengan nama Revan. Dan ia pun bertekad akan mengusir dan membantai semua musuh yang menyerang negaranya. You can call me Raven! Name needs to be earned, comrade. Already, Commander, sir. Suatu hari ketika semua relawan dikumpulkan, Komandan Ukraina mengumumkan bahwa saat ini markas besar angkatan bersenjata Ukraina kekurangan sniper. Karena kan di medan pertempuran sniper Ukraina banyak yang gugur akibat dihabisi sniper Rusia. Dan dikarenakan hal itu beberapa tentara akan diseleksi untuk menjadi sniper yang akan ditempatkan di barisan depan medan pertempuran. Snipers on the front. Kemudian beberapa relawan berdiri termasuk Mykola. Melihat Mykola mengajukan diri, para relawan yang lain dan komandan kesatuan sempat kurang percaya akan kemampuan Mykola untuk melakukan tugas ini. Mengingat dari pekerjaan Mykola sebelumnya sebagai seorang guru yang jauh dari kekerasan dan pembunuhan. Raven, volunteering. Can't so much as remove a magazine from an AK. Namun Mykola sekali lagi menyatakan kesiapannya untuk melakukan tugas tersebut. Dan untuk meyakinkan semua orang yang meragukannya, Mykola bersedia melakukan tantangan bahwa ia bisa membongkar dan merakit kembali senapan AK-47 dalam waktu 20 detik saja. Komandan kesatuan pun menerima tantangan tersebut dan mempersilahkan Mykola untuk melakukannya. Begin! In 18 seconds! Mereka semua dibuat kagum dengan kemampuan Mykola yang menyelesaikan tantangannya hanya dalam waktu 18 detik dengan keadaan mata tertutup. Komandan kesatuan yang menyaksikan itu pun memberikan apresiasi tinggi kepada Mykola, dan ia pun melihat potensi besar yang dimiliki Mykola untuk menjadi prajurit yang tangguh di kemudian hari. Mykola dan para relawan terpilih kemudian dikirim ke kesatuan khusus untuk melatih para sniper, dan di sana mereka akan dilatih oleh staf ahli di kesatuan tersebut. Sniper fires a shot and the noise of machine gun fire. Setibanya di tempat pelatihan, para relawan dan tentara yang lain diberikan senjata jenis SDV Dragunov. Namun tidak untuk Mykola, dia hanya diberikan senapan jadul yaitu SKS Simonov dengan pengisian semi otomatis.
Itu sengaja dilakukan karena Mykola yang tidak memiliki basic di dunia militer sebelumnya. I should have an SVD like everybody else. Will not repeat myself twice. Get a gun and get the fuck out of here. Meskipun diperlakukan tidak sama dengan rekan yang lainnya dan tak sedikit orang yang meragukan kemampuannya, Mykola tetap menunjukkan sikap seorang prajurit sejati yang tidak pernah mengeluh dengan segala perlakuan yang ia terima. Dengan tidak bergerak sedikit pun ketika instruktur menembak tepat di samping tubuhnya. Minus. Di mana itu merupakan sikap dasar seorang sniper yang harus tetap tidak terlihat dalam kondisi apapun. Dalam sesi latihan teori dan perhitungan, Mykola terlihat lebih menguasai dengan latar belakang dia sebagai seorang guru matematika dan fisika, memudahkannya untuk cepat memahami materi yang diberikan oleh pelatihnya. Itu terbukti ketika Mykola menerima materi untuk menghitung jarak tembak dengan menggunakan rumus suhu udara, kelembaban, kecepatan angin agar tembakannya tepat sasaran. Mykola dapat dengan mudah menjawab soal-soal yang bahkan belum selesai ditulis oleh pelatihnya. 493 meters. Dan itu membuat pelatihnya mengagumi kecerdasan Mykola. Sniper must always maintain focus. 3, fire. 3, fire. 3, fire. Shot's impossible with this gun. Di malam harinya tiba ujian menembak terakhir yang akan menentukan lolos atau tidaknya menjadi seorang sniper. Mykola dan yang lainnya diharuskan menembak sasaran dalam kondisi minim cahaya. Dan ketika semua kandidat segera menembak untuk mengakhiri sesi ujian tersebut, Mykola lebih memilih bersabar dengan menahan tembakannya, di mana itu menunjukkan sikap seorang sniper sejati yang ada pada diri Mykola. Dengan bersabar menunggu timing yang tepat untuk menembak sasarannya. The exam isn't over. Code green. +3, Raven. Dan walaupun dalam kondisi sulit dengan minimnya penerangan di malam hari, Mykola berhasil menembak sasarannya dengan tepat. Keesokan harinya pelatih sekaligus komandan pasukan sniper mengumumkan siapa saja tentara yang lulus menjadi seorang sniper. Mykola terpilih sebagai lulusan terbaik dan ditempatkan di kompi pertama. Kemudian Mykola dikirim ke pangkalan militer Donbas untuk menjalani misi pertamanya. The river. I don't know. Take the snipers and assault team. Di mana Mykola diminta untuk mengambil alih pos perbatasan yang dikuasai oleh tentara Rusia. Tujuan dilakukan misi ini untuk membuka kembali jalur logistik dan persenjataan ke beberapa wilayah di Ukraina Selatan. Setelah berdiskusi untuk menentukan strategi dan lokasi penembakan, Mykola yang pada saat itu didampingi Komandan Batalion 1 segera bergerak menuju lokasi yang sudah ditentukan. Sesampainya di sana, Mykola segera mengambil posisi dan bersiap untuk membidik targetnya. Second in position. Car at 9 o'clock. Di saat yang bersamaan dengan dilakukannya misi tersebut, tiba-tiba mobil berisi 2 orang warga sipil melintasi pos tersebut. Tentara Rusia yang berjaga melakukan tindakan kekerasan kepada 2 orang warga sipil itu. Dan sebelum hal buruk terjadi kepada 2 orang warga sipil tersebut, Get back, bitch! I will shoot her! ya, Mykola dengan sigap menembak beberapa tentara musuh dengan tepat. Kemudian diteruskan oleh tim penyerbu yang langsung mengamankan lokasi tersebut. Misi ini pun dinyatakan sukses dan sang komandan memberikan selamat kepada Mykola karena sudah berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Congratulations on your first mission. Sementara di tempat lain, 2 orang sniper Ukraina ditugaskan untuk memantau pergerakan musuh di semenanjung Crimea, di mana tanpa sadar mereka terlihat oleh sniper terbaik milik Angkatan Perang Rusia bernama Seri, yang sudah lama mengawasi pergerakan mencurigakan dari tentara pihak lawan. Sebelum memulai misinya, Seri mengabadikan aksinya melalui rekaman video. Dan salah satu sniper Ukraina pun tewas tertembak saat itu juga. Kemudian sniper yang tewas itu pun berhasil dievakuasi ke pangkalan militer Ukraina. Komandan militer dan tentara yang lain termasuk Mykola terlihat merasakan kesedihan mendalam atas gugurnya rekan mereka. Di malam harinya, komandan sniper diperintahkan oleh Panglima Tinggi untuk menguasai perbatasan sepenuhnya, dengan cara menutup jalan masuk dan memukul mundur pasukan tentara musuh yang berada di wilayah tersebut.
Demoralizes. Take a detour along the forest here. Atas perintah itu, komandan segera menyiapkan para sniper dan tim penyerbu untuk melaksanakan operasi tersebut. 5 minutes. Demi melancarkan misinya agar pergerakan mereka tidak terdeteksi oleh pihak musuh, mereka berangkat di tengah malam dalam kondisi berkabut melewati jalan memutar ke tepian hutan. Setibanya di tempat tujuan, pasukan serbu segera bergerak memasang ranjau berjenis Directional Pugmanshments di beberapa titik yang diyakini akan dilewati oleh tentara Rusia. Sementara Mikola dan tim sniper yang lain bersiap di posisinya untuk memantau keadaan. Beberapa saat kemudian terlihat pasukan tentara Rusia datang memasuki wilayah tersebut. Dan ketika mereka sampai di titik penjebakan, ya, ranjau itu dengan cepat diledakkan dan menewaskan semua tentara Rusia. Kemudian tim penyerbu datang untuk memastikan misi tersebut berhasil dilakukan. Setelah sukses dengan misinya, Mikola kembali diperintahkan untuk mengawasi pergerakan tentara musuh yang akan melintasi perbatasan untuk mengirim pasokan amunisi senjata ke markas tentara Rusia. Sementara di pihak lain, Seri diperintahkan oleh komandannya untuk mengamankan area yang akan dilintasi rombongan mobil pengangkut logistik berikut senjata dan persediaan amunisi tersebut. Mikola dan komandan Batalion 1 yang pada saat itu sudah bersiap di posisinya untuk menembak sasaran melalui teropong melihat satu kendaraan musuh dan 2 orang tentara Rusia yang sedang berjaga. Mikola yang pada saat itu melihat kedua tentara Rusia itu pun meyakini kalau kedua tentara tersebut adalah pelaku yang sudah membunuh istrinya. Mikola pun segera meminta izin komandannya untuk melepaskan tembakan ke arah kedua tentara tersebut. Komandan Batalion 1 yang pada saat itu masih memantau area lain untuk mengantisipasi serangan balasan dari tentara musuh. Dia pun tidak mau mengambil resiko dan meminta Mikola agar menahan tembakannya. Mikola yang sudah sangat emosi dan ingin segera menembak mati kedua tentara tersebut untuk membalaskan kematian istrinya. Dan ya, tanpa memperdulikan perintah dari komandannya, Mikola menembak mati salah satu tentara Rusia tersebut. Dan akibat dari kecerobohan yang ia lakukan, 1 orang tentara selamat memberikan informasi kepada Seri posisi Mikola dan komandannya. Sector K. Mikola dan komandannya diserang sniper Rusia. Mereka berdua dihujani bom mortar. Dan akibat dari serangan tersebut, komandan Batalion 1 tewas dalam tragedi tersebut. Di sana Mikola merasa sangat berduka dan menyesali perbuatannya. Mikola pun ditemui Panglima Tinggi Militer dan mengingatkannya untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu di kemudian hari. Dan Panglima Tinggi memberitahu bahwa saat ini pihak intelijen Ukraina sedang mencari tahu sniper yang sudah membunuh komandan Batalion 1. Dan Panglima pun berkata akan segera memberikan informasi kepada Mikola jika sudah menerima informasi resmi dari pihak intelijen Ukraina. Keesokan harinya, Mikola yang berambisi menembak sniper pembunuh komandannya. Ia pun nekat menjalankan misinya sendirian untuk menumbangkan sniper Rusia, di mana menurut informasi pihak intelijen berada di sekitar gedung kosong di wilayah Ukraina. Dan walaupun kedua sniper Rusia tersebut berkamuflase dengan sangat baik, yang mustahil diketahui oleh orang biasa, dan tanpa menemui hambatan, Mikola berhasil menembak kedua tentara sniper Rusia tersebut. Setelah berhasil dengan tugasnya, Mikola kembali ke pangkalan militer dan terlihat membersihkan diri. Tak lama kemudian, ia mendapatkan panggilan telepon dari komandan brigade yang memberikan informasi bahwa pihaknya saat ini sudah mendapatkan informasi dari pihak intelijen tentang identitas sniper yang sudah menewaskan komandan Batalion 1 dan beberapa sniper Ukraina. Mikola pun diminta segera datang ke markas besar untuk membahas masalah tersebut.
Sesampainya di sana, Komandan Brigade menjelaskan kalau sniper Rusia bernama Seri merupakan pelaku di balik tewasnya 5 sniper dan 3 penembak mesin Ukraina. Saat menjalankan aksinya, Seri selalu merekam kemudian menyebar video tersebut kepada pihak lawan dengan tujuan menjatuhkan mental musuhnya. He publishes his videos to demoralize us. Menurut informasi yang diterima dari pihak intelijen, saat ini Seri bersama dengan sniper lainnya dan beberapa tentara Rusia berada di bangunan bekas pabrik kimia di pinggiran kota Donbas untuk melakukan serangan terhadap wilayah Ukraina. Untuk mengantisipasi serangan tersebut, Mykola dan para tentara lain ditugaskan untuk menggagalkan misi mereka. Namun dikarenakan di lokasi pabrik kimia itu terdapat bahan-bahan kimia yang mudah meledak ketika terkena tembakan, dan akibat dari ledakan tersebut akan sangat tidak baik bagi lingkungan. Environmental disaster. Komandan Brigade menyusun strategi dengan membagi 5 tim, di mana masing-masing tim yaitu untuk melindungi pergerakan Mykola yang akan menyelinap masuk untuk mengeksekusi target utama dalam misi ini, yaitu membunuh Seri. And Sari, get ready. Keesokan paginya ketika misi akan dijalankan dan semua pasukan tentara Ukraina sudah siap di posisinya masing-masing, Raven, status. Mykola terlihat mulai bergerak ke dalam bangunan dengan terlebih dahulu membunuh 2 tentara yang sedang berjaga. Should have shot you when I had. Mykola yang pada saat itu masih mengenali salah satu tentara tersebut adalah tentara Rusia yang membunuh istrinya. Tanpa pikir panjang, Mykola pun menembak tentara tersebut untuk membalaskan dendam kematian istrinya. Melihat Mykola sudah berhasil melumpuhkan kedua tentara penjaga tersebut, Komandan Brigade memberitakan tim yang lain untuk melakukan serangan yang diawali ketika Komandan Brigade menembakkan senjata mesin untuk mengalihkan perhatian tentara musuh. Excited, code is green. Setelah semua tentara musuh tewas dan kondisi dirasa aman, Mykola pun mulai bergerak masuk ke dalam pabrik bangunan bekas pabrik kimia tersebut. Seri yang pada saat itu tidak mengetahui pasukan di bawah sudah berhasil dilumpuhkan. Ia pun meminta rekannya untuk memeriksa setelah panggilannya tidak dijawab oleh pasukannya itu. Melihat sniper itu pergi, Mykola menggunakan kesempatan itu dengan menyimpan 1 granat aktif di tempat sniper tersebut membidik sasaran tembaknya. Seri yang penasaran dengan sepinya radio kontrol dari pasukan lain, ia pun pergi sendirian untuk memastikan dan memeriksa sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan pasukan yang berada di bawah. Ketika ia keluar, ia dibuat tewas alias kaget ketika ditemukan 1 sniper tewas tertembak oleh tentara musuh. Sadar dirinya dalam bahaya besar, ia pun menghubungi kesatuannya dengan meminta dikirimkan pasukan untuk datang ke tempatnya saat ini. Seri pun dibuat tewas kembali ketika ia melihat patung ukiran kayu malaikat maut berada tepat di depan senapannya. Ya, Mykola yang sudah siap di posisinya untuk mengeksekusi Seri dengan siap siaga menancapkan pisau belati milik Komandan Batalion 1 yang sudah ia bunuh sebelumnya. Setelah berhasil membunuh target utama dan anak buahnya, Mykola mengambil senapan Seri dan bersiap menghadapi tentara bantuan dari pihak musuh. Dibantu tim yang lain, Mykola berhasil memenangkan pertempuran dengan menghabisi semua pasukan Rusia yang datang menggunakan gas air mata, dan diteruskan oleh serangan tim sniper yang menewaskan semua pasukan tentara Rusia. Misi ini pun dinyatakan sukses. Kemudian Mykola berjalan menuju rumahnya. Di sana ia terlihat menemui makam istrinya yang kini bisa meninggal dengan tenang dan damai karena dendam yang sudah terbalaskan. Dan film pun tamat.